Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Winardiansyah dari kelas 07 EMSP 001 di matkul Uji Tak Merusak dan Analisis Kerusakan Prodi Teknik Mesin. Nah, analisa kerusakan merupakan salah satu teknik analisa saat ini berkembang. Tujuan analisa ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya kerusakan yang spesifik dari peralatan, perlengkapan, proses, dan material baku yang digunakan serta untuk menentukan tindakan pencegahan agar kerusakan tidak terulang. Nah, di sini tujuan dari analisa kerusakan adalah untuk mendeteksi, mengindikasi kerusakan pada setiap material ataupun peralatan industri agar tidak terjadi kerusakan yang lebih besar lagi dan kerusakan tersebut tidak terulang kembali. Nah, langkah dalam analisa yaitu menentukan penyebab sebelum melakukan uji keseluruhan produk dengan mendapat beberapa informasi yang sangat penting untuk menganalisa kerusakan pada suatu produk. Nah, ini adalah metode dasar dalam melakukan analisa kerusakan. Yang pertama, pengamatan fisik secara visual. Kemudian menganalisa dan mengidentifikasi. Yang ketiga, menganalisa stres. Yang keempat, mikrotoming. Yang kelima, melakukan uji mekanik. Yang keenam, melakukan analisa termal. Dan yang terakhir, melakukan teknik non-destruktif atau NDT. Nah, di sini saya menjelaskan analisa kerusakan terhadap korosi. Nah, korosi adalah kerusakan atau kehancuran material secara umum. Dan korosi ini dibedakan menjadi korosi basah dan korosi kering. Korosi disebabkan adanya faktor kimia fisika, metalurgi, elektrokimia, dan termodinamika. Korosi dapat digolongkan menjadi 8, yaitu korosi umum, korosi galvanik, korosi celah, korosi sumur, korosi batas butir, korosi selektif, korosi erosi, dan korosi tegangan. Dalam bahasa sehari-hari yang biasa kita kenal sebagai perkaratan. Nah, berikut adalah contoh yang paling lazim adalah perkaratan pada besi. Nah, di sini saya menjelaskan mengapa terjadinya korosi. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi sedangkan oksigen mengalami reduksi. Dan karat pada logam ini umumnya berupa oksida atau karbonat. Nah, di sini contoh-contoh macam-macam korosi. Nah, yang pertama nih general corrosion atau korosi yang menyeluruh. Korosi celah seperti pada lubang. Nah, korosi galvanik. Pinting corrosion atau korosi sumuran. Intergranular corrosion, erosion corrosion. Nah, ini korosi stres atau SCC. Selective lashing corrosion. Nah, di sini nih cara mengatasi korosi. Nah, berikut adalah cara untuk mengatasi korosi. Yang pertama, mencegah logam atau besi kontak langsung dengan oksigen. Yang kedua, membuat paduan logam yang tahan karat. Yang ketiga, pelumuran dengan oli. Yang keempat, pelapisan. Yang kelima, pengecatan. Dan yang keenam ini pembalutan dengan plastik. Yang ketujuh, pelapisan dengan timah. Yang kedelapan, pelapisan dengan zinc. Nah, yang kesembilan, galvanisasi. Nah, yang terakhir ini biasa kita temukan untuk plat-plat bodi untuk mobil dan tangki-tangki pada kendaraan, serta apapun yang sering kontak langsung dengan oksigen atau lingkungan luar. Nah, dia melakukan proses galvanisasi untuk mengatasi korosi tersebut. Nah, hubungan dengan dunia industri soal analisa kerusakan menjadi salah satu yang sangat penting baik untuk prototipe serta produk massal yang untuk dijual kepada konsumen nanti. Nah, ini untuk meningkatkan kualitas produk untuk menciptakan keyakinan pada konsumen. Berikut ini adalah sedikit video tentang korosi.
Korosi yang terjadi pada logam, misalnya besi, merupakan proses elektrokimia. Pada besi tersebut akan membentuk bagian yang bertindak sebagai anode, yaitu tempat terjadinya oksidasi. Bertindak sebagai katode, yaitu tempat terjadinya reduksi terhadap molekul atau uap air. Elektrolit disebut juga asam atau garam, mengandung garam. Contohnya, badan atau bodi mobil. Contoh dari proses galvanisasi dengan mereaksikan asam fosfat sehingga permukaan besi tertutup dengan fosfat. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.